الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan salat Jumat ini kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, marji'un ilallah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertuju kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sidang salat Jumat hari ini, di mana waktu yang sangat terbatas karena kondisi yang belum kondusif, sedikit khatib menyampaikan sebuah nasihat yang populer sekali, dan mungkin ini akan membuat bekal agar kita hidup sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Ada seorang wali bersahabat dengan wali yang lain, ulama besar di zamannya. Beliau bernama Imam Syakik Al-Bakhi. Beliau punya santri Imam Hatim Al-Asam. Dua ulama tadi berdialog. Wahai Hatim, kau bersamaku 30 tahun lamanya. Apa pelajaran yang kau bisa ambil agar hidupmu bahagia, hidupmu selamat di dunia dan di akhirat? Maka wali al-imam Hatim al-Asam dawuh,
Ya Syekh, ada beberapa pelajaran yang bisa saya petik di dalamnya. Yang pertama, saya amati setiap makhluk Allah memiliki kecintaan. Cinta dunia, cinta jabatan, cinta kekuasaan, cinta harta benda, cinta nama besar, cinta emas, cinta permata, cinta kesenangan, bahkan cinta anak, cinta istri, handai tolan family. Mereka berbondong-bondong selagi masih hidup bersama-sama, kemudian menemani sampai sakit dan mengantarkan ke kuburan. Tetapi selesai mengantarkan ke kuburan, selesai, tidak ada lagi yang menemani. Ya Syekh, ini yang disebut dengan kecintaan sementara. Tidak ada yang mampu mengantarkan sampai ke kuburan sekaligus mengantarkan ila yaumil qiyamah. Bertanya Syakik Al-Bahi, apa yang kau bisa ambil di dalamnya? Wahai guru, wahai Syekh, hanya satu yang menyebabkan kubur saya jadi luas. Saya ditemani di kuburan sampai ila yaumil qiyamah, sampai dimintakan pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wahai Atim? Amalan apa? Satu wahai Syekh, amal saleh, ibadatillah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab, hadirin yang dimuliakan Allah. Sementara Allah sudah memberikan sedikit peringatan, Allah sedikit membuat kita untuk berpikir. Kejadian dari 9 bulan yang lalu memasuki Februari, subhanallah, sahabat kita, ulama kita, pejabat kita, pengusaha kita, masyarakat kita yang dulunya di atas tanah, hari ini di bawah tanah, hanya satu yang bisa mengantarkan mereka semuanya, ibadatillah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Amal saleh. Maka beruntung kita duduk di majelis ta'lim, di majelis muhasabah, di majelis manaqib, di majelis zikir, termasuk hari ini melaksanakan salat Jumat. Ini tanda kita ibadatillah, dan ini akan dicatat sebagai amal saleh. Dan kalau kita marji'un ilallah, kembali kepada Allah, ini bekal kita yang akan membuat jembar kita punya kuburan, dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Syakik Al-Bahi yang diberikan kepada ulama lainnya, Imam Hatim Al-Asar. Keluarga, seberapa cinta keluarga sama kita? Suami, anak, istri, handai tolan, sahabat, komunitas, grup. Paling banter jenguk ke rumah sakit, paling banter dikirim ke kuburan. Selesai Pak. Apa penguat kita? Amal soleh. Uang yang kita punya, jabatan yang kita punya, selesai. Tapi amal soleh inilah penyebab dari semuanya. Teringat saya dalam sebuah kitab Minhajul Abidin, diterangkan ada seorang nabi, bukan rasul, namanya Nabi Daniel. Ini hidupnya sudah 300 tahun yang silam, 300 tahun yang silam. Kuburannya utuh, ujung rambut sampai ujung kaki. Bahwa seorang ulama, Abu Musa Al-Ash'ari,
mengirim sebuah surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini kuburan luar biasa. Ini kuburan siapa? Jasad utuh, ujung rambut, ujung kaki, ratusan tahun sudah meninggal dunia. Dijawab oleh Sayyidina Umar, ini seorang nabi, bukan seorang rasul. Ini Nabi Daniel yang dikirimkan Allah ke Bani Israel, dan yang menyebabkan utuhnya seluruh badannya bukan karena jabatannya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena nabinya, bukan karena harta bendanya, bukan karena anak istrinya, tapi amal saleh yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kuburan ini jembar dan utuh badannya lantaran amal saleh yang istiqamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pesimis. Bukan karena ulamanya, bukan karena kiainya, bukan karena jabatannya, karena istiqomahnya amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dicatat dan perlu digarisbawahi sehingga kita insyaallah kembali kepada Allah, marji'un ilallah. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, dikatakan, saya melihat, wahai Syekh, setiap orang memiliki hawa nafsu, nafsu duniawi, nafsu amarah, nafsu berlebih, nafsu keinginan yang tidak terkontrol. Padahal Quranul Karim mengajarkan, wa nahan nafsa 'anil hawa final jannata hiyal ma'wa. Orang yang menahan hawa nafsunya, dikendalikan hawa nafsunya, maka surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sempit berpikir, orang mengatakan bahwa surga di akhirat. Tidak harus di akhirat. Surga dunia, kejembaran pikiran, ketenangan batin, ademnya pikiran kita, qalbun salim, hati yang bersih, tidak hasud, tidak dengki, tidak iri, husnudzon. Ini surga karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita waktu yang sudah dibagi dalam hidup kita ini. Apa kata Imam Sya'rani? Yang pertama, sa'atun munajah. Yang kedua, sa'atun ma'isah. Dan yang ketiga, sa'atun tafakkur. Apa sa'atun munajah? Waktu munajat kepada Allah. Ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tergantung kita mau untuk mengendalikannya, mau melaksanakannya. Yang kedua, sa'atun ma'isah, saat bekerja, pagi, siang, sore, malam, kita yang tahu ukurannya. Dan yang terakhir, wajib kita renungkan pada hari ini, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, sa'atun tafakkur, merenung, berpikir berapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan dan berapa banyak pahala yang sudah kita laksanakan. Kalau kita sebagai hamba Allah mampu menyikapi 3 waktu ini, wa nahan nafsa 'anil hawa final jannata hiyal ma'wa, maka surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, singkat karena kondisi belum memungkinkan, nasihat dari Imam Hatim Al-Asam berhubungan dengan bangsa Indonesia saat ini. Apa kata beliau? Ya Syekh, saya melihat
manusia saling menggunjing, saling rasan-rasan, ghibah, menggunjing, menyalahkan, menghina, mendolimi. Padahal yang paling tinggi di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling tinggi di hadapan Allah, paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunjing ini dosa besar. Ghibah dosa besar. Ini sudah dinasihatkan oleh Imam Hatim Al-Asam, oleh gurunya Syakik Al-Bakhi. Betapa sekarang kita buka laptop, buka handphone, buka YouTube, berapa banyak saling menghina, mendolimi, hujat, menghujat. Introspeksi, satu saja menghujat, maka doa kita mu'allaqun bainas samaa'i wal ardh. Doa kita dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup khutbah singkat ini, bagaimana bahaya fitnah Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah dan doanya pasti dikabulkan. Suatu saat kaumnya Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ya Rasulullah, kita ini sudah lama tidak hujan. Terus mari berdoa bersama-sama. Kau pimpin, kau kan Nabi, kau kan Rasul, pasti langsung didengar oleh Allah. Baik, dipimpinlah oleh Nabi Musa, dikumpullah jamaah, taruhlah seperti masjid Fisabilillah ini, taruhlah di lapangan yang luas. Maka dipimpin oleh Nabi Musa, ya Rabb, ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan. Al-Fatihah. Apa yang terjadi? Ditunggu 1 jam, 2 jam, sehari, tidak hujan. Nabi Musa alaihissalam gemetar, khawatir. Tumben doa kita tidak dikabulkan Allah. Maka diajak lagi seluruh jamaahnya ini berkumpul bersama-sama di lapangan, berdoa, ya Rabb, turunkan hujan, turunkan hujan. Apa yang terjadi? Ternyata tidak hujan. Jangankan hujan, mendung pun tidak, awan pun tidak. Maka Nabi Musa menetes jabki, menangis. Gusti, ada apa ini ya Rabb? Ada apa ya Rabb? Kita bacaannya sudah benar, ngumpulkan jamaah sudah benar. Ini kalau tidak hujan, mati semua makhluk. Berdiri salah satu jamaahnya, salah satu Bani Israel, angkat tangan. Ya Musa, kau ini Nabi, kau ini Rasul, doamu terkabul seharusnya. Kalau sampai besok pagi kita mimpin doa lagi, minta hujan, belum hujan, saya tidak mengakui kau seorang Nabi. Bahasa kasarnya, saya pecat kau jadi Nabi. Menangis Nabi Musa, ya Rabb, ya Allah, munajat di Bukit Tursina. Besok datang, Musa, saya sebenarnya doamu saya sudah kabulkan. Kau pimpin pertama kali, sudah saya mau turunkan hujan itu. Terus kenapa ya Allah? Ini kalau tidak hujan yang ketiga, saya pimpin doa, betul-betul saya dipecat jadi nabi oleh masyarakat. Apa yang terjadi? Musa, kau tahu kenapa doamu tidak dikabulkan? Kenapa hujan tidak turun? Tidak tahu Gusti.
karena salah satu jamaahmu yang ada di lapangan ada orang yang tukang fitnah, namimah. Allahumma salli ala Muhammad. Satu dari sekian ribu orang, satu namimah, ahli fitnah, menghujat, menghina, menzalimi. Doa Nabi Musa dipendeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kejadian bangsa kita ini. Ini zaman Nabi Musa satu saja ditahan oleh Allah. Apalagi kita di bangsa kita ini. Nabi Musa alaihissalam seorang alim, seorang pinter, matur ke Gusti Allah. Gusti, tunjukkan mana orangnya yang tukang adu domba itu. Maksudnya apa? Saya keluarkan dari lapangan biar hujan turun. Apa kata Allah? Musa, kalau saya tunjukkan orangnya berarti saya juga tukang adu domba antara kamu dengan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus bagaimana? Gusti, istighfar. Istighfar. Bangsa kita memerlukan ini. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah namimah, tidak usah fitnah. Ciptakan persatuan, teguhkan iman, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 nasihat yang singkat ini membuat hati kita ke depan bisa melaksanakan nasihat-nasihat Imam Hatim Al-Asam, dan kita bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mati, kalau kita kembali kepada Allah, marji'un ilallah, marji'un ilallah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim.